Dan masih dalam kondisi berdiri, kita akan menyambut pasangan yang berbahagia atas saudara Yonatan dan saudari Anggraini Teni Kusumalia yang akan masuk ke ruang ibadah ini, yang juga akan diiringi oleh orang tua kedua mempelai. Umat terkasih di dalam Tuhan, kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi atas saudara Yonatan dan saudari Anggraini Teni Kusumalia dimulai di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Firman Tuhan berkata demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tuhan, saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara singkat di dalam kebaktian pernikahan pada saat ini. Tuhan, kami menyadari akan keterbatasan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh mohon pertolongan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman Tuhan yang hendak kami baca ini. Dan kami mohon kiranya Tuhan menolong setiap kami agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi sungguh boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu.
Hari ini kita bersama-sama bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan atas pernikahan dari saudara Yonatan dan saudari Anggraini Teni Kusumalia. Sebelum menyampaikan renungan singkat ini, saya mengucapkan selamat bagi Yonatan dan Enggi untuk pernikahan pada hari ini. Dan entah kenapa, saya yakin ini bukan suatu kebetulan, tapi saya yakin Tuhan yang menuntun saya waktu persiapan untuk menyampaikan renungan singkat ini dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-18, ayat 21 hingga 22. Kok bisa pas dengan 2 Desember ya? 2.12 kan, 2 tinggal 2.21 ya. Ini jadi diingat terus ya. Terkait dengan penolong yang sepadan, yaitu yang pertama, suami maupun istri itu sama derajatnya. Waktu Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan kita lihat di dalam ayat 21 hingga 22 bahwa perempuan yang nanti kemudian dinamai sebagai Hawa itu diciptakan oleh Tuhan itu dari mana, saudara? Dari Adam, dari tulang rusuk Adam. Bukan dari sebuah benda, bukan dari sebuah barang, bukan dari seekor binatang, tidak. Dari Adam, tulang rusuk Adam. Derajat itu berarti sama tingkatannya, sama kedudukannya. Meskipun betul di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-18 di sana diperintahkan bahwa istri itu harus tunduk kepada suaminya sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin di dalam keluarga. Tapi di hadapan Allah, saudara sekalian, baik pria maupun wanita, baik suami maupun istri itu sama derajatnya. Bukan suami lebih tinggi atau pria lebih tinggi, wanita lebih rendah. Kenapa? Oleh karena perempuan itu diciptakan atau dibangun oleh Allah. Dan ini menarik sekali, kata dibangun itu juga dipakai untuk pembangunan bait suci, saudara sekalian. Dibangun oleh Allah dari salah satu tulang rusuk laki-laki, yaitu Adam, yang notabene adalah seorang manusia. Jadi sama, saudara sekalian. Jadi di sini saudara sekalian jelas ini adalah suatu realita, suatu fakta bahwa firman Tuhan itu menolak pandangan bahwa laki-laki itu kelas atas dan perempuan itu kelas bawah. Nah, kadang-kadang saudara sekalian sikap atau pandangan superioritas tadi saudara sekalian itu kerap kali membuat atau menyebabkan wanita atau perempuan itu diperlakukan secara tidak adil. Di sini jelas kita mendapatkan dari firman Tuhan bahwa wanita, perempuan itu sama sekali bukan makhluk yang lebih rendah. Karena diciptakan dari tulang rusuk Adam. Oleh karena wanita itu sama sekali bukan makhluk yang lebih rendah, maka wanita tidak boleh diperlakukan sebagai barang atau apalagi seperti binatang.
Bukankah saudara sekalian di dunia ini ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu menganggap wanita itu kelas 2 dan diperlakukan dengan semau-maunya. Tapi firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa suami maupun istri itu sama derajatnya. Walaupun memang betul istri mesti tunduk kepada kepemimpinan suami di dalam rumah tangga, tetapi istri tetap harus diperlakukan dengan benar. Ingat Yonatan, ya. Ada satu ayat firman Tuhan lagi, 1 Petrus 3 ayat 7, bahwa setiap suami itu mesti harus memperlakukan istrinya dengan hormat. Kalau enggak, doanya terhalang. Tapi bukan berarti kalau begitu wanita boleh emansipasi wanita, saya lebih tinggi dari suami. Enggak boleh juga sih, ya. Tapi yang jelas baik pria maupun wanita, suami maupun istri itu sama derajatnya di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, suami maupun istri itu saling melengkapi. Ini suatu hal yang menarik saudara sekalian, bahwa kata Ibrani dari penolong itu adalah ezer, bukan herder. Ezer, penolong, seorang yang membantu dan memberi semangat, yang melengkapi kekurangan dari orang yang dibantunya. Dan ini ada satu hal yang menarik lagi saudara sekalian, bahwa di dalam bahasa Ibraninya secara literal, secara harafiah, penolong yang sepadan itu bisa diterjemahkan secara literal penolong yang kebalikan dengan dia. Literalnya, harafiahnya itu kebalikan. Ini ada omongan begini, seorang pria yang enggak banyak ngomong, ya, dieman, dia suka terhadap wanita yang ya. Tapi pria yang yang cerewet gitu ya, tanda kutip, ya, suka pada wanita yang diem, ya, kayak gitu saudara sekalian. Kok dia bisa mengontrol kata-katanya, ya? Wah, kok dia bisa omongnya ada aja gitu ya, yang bisa diomongin. Kebalikan saudara sekalian. Nah, justru di situ ada saling melengkapi. Ingat waktu pas kelas bina pranikah kan ditanya, ya, 1, mengapa Anda mau menikah? Yang kedua, mengapa Anda mau menikah dengan dia? Ingat ya, jawaban atas pertanyaan itu pegang terus seumur hidup ini. Saya mau menikah dengan dia, kenapa? Saya meyakini bahwa dia adalah karunia Tuhan buat saya. Pegang terus perkataan itu. Mau kondisi apapun juga, pergumulan apapun juga, tetap pegang terus jawaban itu. Mengapa saya mau menikah dengan dia? Ini ada tradisi, sebuah tradisi indah dari komunitas Yahudi yang mencatat demikian. Tuhan Allah itu tidak menjadikan Hawa dari tulang kaki Adam, agar Adam tidak berupaya untuk menginjak-injak Hawa. Tuhan juga tidak menjadikan Hawa dari kepala Adam, agar Hawa tidak melihat dirinya berada di atas Adam.
Sebaliknya Tuhan mengambil Hawa dari tulang rusuk Adam agar keduanya dapat menjalani hidup berdampingan. Seorang penafsir Alkitab yang terkenal yang bernama Matthew Henry juga menuliskan Tuhan mengambil atau menjadikan Hawa dari tulang rusuk Adam karena dekat dengan lengannya, supaya Adam bisa melindungi Hawa, istrinya, dekat dengan hatinya, supaya Adam sungguh-sungguh mengasihi istrinya. Baik suami maupun istri itu saling melengkapi. Dan alangkah indahnya kalau punya komitmen, kita saling melengkapi di dalam kasih. Kiranya Tuhan menolong kita semua, dan khususnya secara khusus untuk Yonatan dan Enggi dalam hari pernikahan ini, tetap menjadi suami istri yang terus punya kesadaran memandang kita ini sederajat, ya, sama-sama derajatnya di hadapan Tuhan dan saling melengkapi. Makna dan tujuan pernikahan. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah dan juga menyangkut hubungan antar manusia. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan saudara Yonatan dan saudari Anggraini Teni Kusumalia. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Saudara Yonatan dan saudari Anggraini Teni Kusumalia, kini ucapkanlah sekarang janji saudara berdua satu kepada yang lain. Anggraini Teni Kusumalia, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji untuk memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Yonatan, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji untuk memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, saudara Yonatan dan saudari Anggraini Teni Kusumalia telah datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara Yonatan dan saudari Anggraini Teni Kusumalia, sebagai hamba Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin.
Kiranya Allah yang Maha Murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ibadat, kasih setia, dan kesucian. Amin. Saudara Yonatan, engkau dipersilahkan untuk membuka cadar istrimu. 1, 2, 3. Betul orangnya? Oh, Inggris juga boleh. Dipersilakan. Saudara Yonatan, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istri saudara. Anggreni Teni Kusumalia, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan bukti kesetiaanku kepadamu. Saudari Anggraini Teni Kusumalia, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suami saudara. Yonatan, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan bukti kesetiaanku padamu. Selanjutnya, saudara Yonatan dipersilakan untuk berpindah ke sebelah kanan dari saudari Enggi. Ya, dengan demikian mulai hari ini saudara Yonatan menjadi kepala rumah tangga dan pengayom keluarga. Selanjutnya kedua mempelai akan memberikan persembahan sulung. Persembahan sulung yang diberikan secara bersama bukan hanya melambangkan ucapan syukur yang pertama sebagai pasangan suami istri, namun menjadi tanda bahwa mulai saat ini segala seluk-beluk kehidupan rumah tangga akan dijalani berdua dan ditanggung bersama, karena mereka bukan lagi dua tetapi satu dalam pernikahan kudus. Saya serahkan Alkitab ini kira menjadi pedoman dan dasar bagi kehidupan kalian berdua, karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadikan ini sebagai sumber kekuatan bagi kalian saat kesulitan datang. Terimalah. Nasihat kepada kedua mempelai. Saudara Yonatan dan saudari Anggraini Teni Kusumalia, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Allah, firman Tuhan di dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama.